Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau aku lihat, ini tuh ada sebuah video berjudul, ini masih dengan berhubungan dengan HUT RI yang ke-79 kemarin nih. Judulnya, Putin kaget lihat atraksi jet tempur TNI. Reaksi para pemimpin dunia lihat upacara HUT RI ke-79. Nah, HUT RI ke-79 kemarin juga diperingati di ibu kota baru Indonesia, itu IKN ya teman-teman ya. Oke, jadi ini ada yang reaksi dari para pemimpin yang ada dunia nih. Salah satunya kayaknya Putin deh. Sebelum kita mulai ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cus, kita lihat dulu video kali ini. Reaksinya kayak gimana sih gitu, lihat atraksi dari jet tempur TNI ini. Yuk, kita putar. IKN. Oh, yang ini ya. Kalau video originalnya teman-teman langsung aja deh lihat di linknya tuh di 79 tahun kita sudah merdeka. Ya. Setiap tahun kita peringati kemerdekaan kita dengan perayaan dan upacara. Namun perayaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia diselenggarakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk pertama kalinya, rangkaian upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih berlangsung di ibu kota negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara tersebut. Ini menjadi upacara terakhir Jokowi sebagai orang nomor 1 di Indonesia, sebelum menyerahkan tampuk kekuasaan ke pemerintahan Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin memimpin upacara yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara HUT ke-79 digelar di dua tempat secara bersamaan. Di sisi lain, TNI Angkatan Udara menampilkan atraksi pesawat tempur di penghujung upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ada 3 atraksi yang ditampilkan. Demo udara ini ditampilkan tim Garuda Flight pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 RI, ada 3 manuver yang ditampilkan. Manuver pertama bernama High Jitter, yang memungkinkan pilot melakukan belokan lebih tajam dari biasanya. Kemudian terdapat manuver High Speed Spiral Flight, serta yang terakhir adalah manuver Bomb Burst. Pesawat tersebut muncul dari belakang Istana Negara menuju ke arah depan. Keren pasti ya. Terdengar gemuruh suara pesawat saat melintasi langit Istana Negara. Para tamu undangan yang hadir pun antusias melihat atraksi tersebut. Tidak sedikit dari mereka mengabadikan momen tersebut dengan telepon selulernya. Wow. Kemeriahan upacara perdana di IKN turut menjadi sorotan media asing. Reuters membuat artikel berjudul Indonesia Holds Curtailed Independence Day Event in Trouble New Capital. Indonesia menggelar upacara hari kemerdekaan di ibu kota baru yang bermasalah. Dalam laporannya, Reuters mengatakan upacara di IKN berskala kecil, sebab kota baru tersebut masih dalam tahap pembangunan. Selain itu, Reuters juga belak-belakan menyebut pembangunan IKN dilanda masalah penundaan. Reuters menyebut proyek IKN mengalami penundaan konstruksi dan kekurangan pendanaan imbas dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan investasi asing seret. Pengunduran diri para pemimpin proyek IKN juga dibahas dalam laporan tersebut. Sebagai informasi, Bambang Susantono dan Doni Raharjo menyatakan mundur dari posisi kepala dan wakil otorita IKN beberapa saat lalu. Gelaran upacara HUT ke-79 Indonesia dari penjajahan Jepang yang berakhir pada 1945 dihadiri 1.300 tamu, berkurang dari rencana awal 8.000 tamu. Kata Reuters dikutip Sabtu 17 Agustus 2024. Mengutip pernyataan Jokowi, Reuters melaporkan IKN mengalami keterbatasan kapasitas penginapan dan persediaan makanan untuk menggelar upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI dalam skala penuh. Sementara itu, pemerintah Moskow melalui Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolkhanov, menyampaikan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada Sabtu 17 Agustus 2024. Atas nama Kedutaan Besar Federasi Rusia di Republik Indonesia dan atas nama saya sendiri, saya ingin menyampaikan ucapan selamat yang tulus atas Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79, kata Dubes Sergei melalui keterangan tertulisnya. Saya yakin bahwa melalui upaya bersama kita,
kita memastikan kerjasama bilateral yang lebih produktif di berbagai arah serta kemitraan dalam urusan internasional, ujarnya. Dia juga berharap masa depan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua warga negara Indonesia, serta memperkuat persahabatan dan saling pengertian antara masyarakat kedua negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Terlepas dari itu diketahui, Presiden Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Beberapa kali Jokowi bertemu dengan Putin. Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan ke Rusia tanggal 30 Juni 2022 untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan ditujukan untuk menyerukan perdamaian terkait perang Rusia dan Ukraina, serta mendiskusikan krisis pangan yang berdampak terhadap jutaan orang di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Kemudian peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Rusia menjadi isu utama yang diangkat Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang berlangsung di sela pertemuan ASEAN di Suntec Convention Center, Singapura. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga sempat mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Atas nama Amerika Serikat, saya menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia atas Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kata Joe Biden melalui keterangan tertulisnya. Selain itu, Biden juga memberikan selamat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pemilu 2024. Sementara di perayaan kemerdekaan hari ulang tahun Indonesia sebelumnya, tepatnya di tahun 2021, pemimpin Korea Utara memberi ucapan selamat hari kemerdekaan ke Indonesia. Bahkan ucapan langsung diberikan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un ke Presiden RI Joko Widodo. Kim Jong-un memberi pesan akan hubungan persahabatan kedua negara. Ia yakin kerjasama RI dan Korut akan semakin kuat. Duta Besar Jepang untuk RI Masaki Yasushi menuturkan, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat yang tulus pada peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Saya berharap Indonesia terus maju demi kesejahteraan rakyat menuju masa depan yang cerah. Kami juga berharap untuk tetap melanjutkan dan bahkan meningkatkan kerjasama kita sebagai mitra terpercaya. Selamat Hari Kemerdekaan. Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Jakarta menyampaikan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke-97. Pada hari yang bersejarah ini, Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia mengucapkan selamat merayakan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semakin makmur, sejahtera, dan rakyatnya hidup dalam kedamaian. Semoga kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia semakin maju. Bersama kita merayakan persahabatan dan kerjasama yang erat antara kedua negara. Mari kita terus maju bersama untuk masa depan yang lebih baik. Presiden Tiongkok Xi Jinping juga pernah menyampaikan secara langsung ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo pada saat HUT ke-76 Republik Indonesia beberapa tahun silam. Kedutaan Besar Belanda di Jakarta menyebutkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini seluruh negeri berubah menjadi merah putih saat rakyat Indonesia bersatu dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Selain tamu-tamu VIP dari berbagai petinggi negara, upacara di IKN juga dihadiri masyarakat setempat dan para pekerja konstruksi. IKN sedang dibangun di kawasan hutan di sisi timur Pulau Kalimantan, sekitar 1.200 km atau 745 mil dari ibu kota saat ini, Jakarta, di Pulau Jawa. Jokowi telah berusaha untuk meningkatkan kepercayaan terhadap mega proyek senilai 42,5 triliun rupiah tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Menurut laporan Reuters, antara lain, pemerintah melakukan peletakan batu pertama pembangunan hotel dan gedung perkantoran, serta mengadakan rapat kabinet pertama di Istana Negara Baru yang berbentuk elang. Namun, Jokowi juga mengatakan rencana relokasi ribuan PNS ke IKN bisa ditunda, tergantung kesiapan ibu kota tersebut. Sebelumnya, para aparatur negara diarahkan siap-siap pindah ke IKN mulai September 2024. Jadi siap-siap pindah nih teman-teman ya. Nah, itu ya videonya kita lihat. Pemimpin negara mana aja yang mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia tadi ya. Ada Rusia, Tiongkok tadi ya, banyak lah negara yang mengucapkan sampai ke Joe Biden yang mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia. Wah, kita juga berdoain terbaik untuk Indonesia. Semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, pemimpin yang semakin adil gitu ya. Walaupun nanti ibu kota negara pindah ke IKN gitu.
Semoga semakin sejahtera untuk Indonesia, untuk kita rakyat semuanya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup kesekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video, but don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.